Pelindung tampan. Jika sahabat menyukai cerita ini jangan lupa like, komen dan share. Terima kasih. 2790-2792 Bab 2790 Landen Sen vs Green Dragon. Begitu teriakan jatuh, arena penuh dengan desahan. Ketika berhadapan dengan seorang kultivator Mahayana menengah, bukankah ini intimidasi? Ya, pembudidaya naga sejati kita tidak akan bertarung dengan yang lemah. Ya, terlalu membosankan untuk menggertak yang kecil. Hampir semua pembudidaya naga sejati memandang rendah Landen Sen dan tidak mau menjadi lawan yang lemah. Setelah menunggu lama, tidak ada yang ingin menjadi lawan Landen Sen. Karena pembudidaya ke-500 di akhir peringkat naga adalah semua basis budidaya puncak Mahayana, dan kekuatannya jauh melampaui puncak rata-rata Mahayana, bagaimana mungkin pembudidaya peringkat naga menyerahkan statusnya dan melawan Landen Sen, seorang biksu sampah Mahayana Tengah? Wajah Landen Sen gelap seperti dasar pot. Dia awalnya ingin tampil baik, tetapi dia tidak berharap bahwa dia bahkan tidak akan memenuhi syarat untuk berdiri di atas lawannya. Menurut aturan, jika seorang penantang yang tidak ada dalam daftar memiliki basis kultivasi yang tidak mencapai puncak Mahayana, ia tidak memenuhi syarat untuk menantang para beku dalam daftar naga. Hanya para beku dalam daftar yang bersedia bertarung dengan mereka, dan para penantang yang tidak ada dalam daftar memenuhi syarat untuk pertempuran. Long Hui melihat bahwa tidak ada biksu yang mau menerima tantangan Landen Sen untuk waktu yang lama. Dia sedikit kesal, dan hanya berkata kepada Long Quan, karena tidak ada yang mau pergi, biarkan aku datang. Ini baik. Long Quan mengangguk dan tertawa keras, Taois Long Hui bersedia menjadi lawan pertama dari Tao Sen, silakan datang ke arena. Long Hui terbang ke pusat arena dengan enggan. Faktanya, dia tidak ingin melawan Landen Sen. Alasan utama adalah bahwa basis kultivasi Landen Sen terlalu lemah. Jika dia mengalahkannya, dia akan memiliki reputasi buruk untuk menggertak yang kecil. Para pembudidaya naga sejati adalah menyendiri dan sombong, sangat menghina perilaku seperti penindasan. Tapi bagaimanapun, dia membawa Landen Sen ke True Dragon Clan, dan persidangan Battle Dragon List juga merupakan aturan klan dari True Dragon Clan. Long Hui harus membersihkan kekacauan ini dan memberikan hasil pada Landen Sen. Perlu disebutkan bahwa Long Hui adalah kultivator ke-499 di Battle Dragon Ranking. Tubuhnya adalah naga hijau roh semangat tingkat rendah, yang dianggap sebagai kekuatan tertinggi klan naga sejati. Meskipun naga hijau adalah roh sejati tingkat rendah, karena fisik tubuh yang tidak bisa dihancurkan, kekuatan tempurnya sudah lebih baik daripada roh sejati tingkat menengah rata-rata. Dapat dilihat bahwa konten emas dari daftar naga-naga True Dragons ini tidak rendah. Daois Landen Sen, meskipun kamu seorang tamu, ketika kamu melangkah ke arena, kamu sama saja dengan menerima aturan klan naga sejati kita. Aku, Long Hui, tidak akan melepaskan air untukmu. Harap juga tahu tentang hal itu. Long Hui memeluk Landen Sen. Tinju. Landen Sen juga mengepalkan tangannya, Daois Long Hui, mohon lakukan yang terbaik. Long Quan mengangguk dan berkata, Landen Sen, penantang ranking Dragon Battle, dan Long Hui, yang ditantang. Selama duel, tidak ada pihak yang bisa mengambil nyawa orang lain, dan metode dan kekuatan magis lainnya tidak dibatasi, dan duel dimulai. Begitu suara itu jatuh, Long Quan terbang menjauh dari arena dan mengaktifkan larangan pertahanan arena. Arena naga sungguhan yang besar memiliki radius ratusan mil, dan ada cukup ruang bagi kedua sisi duel untuk bermain penuh. Landen Sen dan Long Hui masing-masing mengambil bagian, dan suasananya tampak sedikit serius. Sejumlah besar biksu naga sejati di stan menunjukkan minat, dan ingin melihat bagaimana masalah ini akan berakhir. Sobat Sen, kamu tamu, tolong lakukan dulu. Long Hui berkata dengan acuh tak acuh. Landen Sen takut dia akan membunuh Long Hui dalam hitungan detik, dan hanya berkata, Sen ingin melihat kekuatan magis klan naga sejati, jadi tolong minta Daois Long Hui untuk melakukannya terlebih dahulu. Long Hui sedikit terdiam, dan berkata dengan malas, baiklah, karena rekan Taois Sen mengatakan demikian, maka saya lebih baik menghargai hidup saya. Badai hijau. Long Hui berteriak keras, dan jubah hijau bergulir ke depan. Bum bum bum. Tiba-tiba, sekumpulan besar pedang cahaya cian membentuk tornado raksasa, menyapu ke arah Landen Sen dengan kekuatan yang luar biasa. Landen Sen mengangkat alisnya, dia bisa melihat bahwa gerakan Long Hui adalah domain utama nomor 1, dan lawannya jelas tidak mengerahkan kekuatan penuhnya. Puncak Mahayana yang menguasai kekuatan misterius dari alam mendalam sudah menjadi orang yang langka, kekuatan Long Hui dapat diterima, tetapi jauh dari Landen Sen. Segel Prancis yang berubah jadi Prancis. Landen Sen membuka dinding cahaya keemasan, yang memungkinkan badai hijau yang dilepaskan oleh Long Hui untuk bertiup ke arahnya. Bum bum bum. Badai hijau yang ganas membombardir dinding cahaya keemasan. Melihat bahwa badai hijau yang dilepaskannya hampir menelan Landen Sen, Long Hui terkejut, berpikir bahwa akan sangat menyedihkan jika pukulan ini membunuh Landen Sen. Tepat ketika dia hendak mengambil kembali Green Storm, dia tiba-tiba menyadari bahwa ada sesuatu yang salah.
Dalam badai hijau yang mengamuk, dinding cahaya keemasan menyelimuti Landen Sen. Dinding cahaya keemasan memungkinkan badai hijau untuk menyerang dan berdiri kokoh, gagal mengguncang Landen Sen. Mustahil. Long Hui sedikit tercengang, pihak lain sepertinya tidak menawarkan senjata sihir, tapi dia mampu menahan badai hijau. Wow! Para biksu naga sejati di tribun juga gempar, tampaknya sedikit terkejut dengan penampilan Landen Sen. Setelah pukulan itu, Landen Sensi tidak terluka dan berdiri diam. Dia dengan tenang berkata, Daois Long Hui, kekuatan magismu tampaknya tidak efektif bagiku, apakah kamu memiliki kekuatan magis yang lebih kuat? Ekspresi Long Hui sedikit jelek, dan dia menggertakkan giginya dan berkata, karena ini masalahnya, aku tidak akan menyembunyikan kecanggunganku lagi. Rekan Sen Daois akan mengambilnya. Begitu suara itu jatuh, tubuh Long Hui penuh dengan lampu hijau, tiba-tiba berubah menjadi postur naga hijau semangat sejati. Tiba-tiba, seekor naga hijau melayang-layang di langit, dengan sisik naga hijau yang bersinar seperti perhiasan di seluruh tubuh, dan hembusan angin hijau besar menyelimuti seluruh tubuh, dan ruang itu dibombardir dengan banyak celah oleh hembusan angin hijau. Stormfield. Naga hijau mengangkat kepalanya dan meraung, dan ratusan tornado hijau tiba-tiba muncul di sekujur tubuhnya, merobek-robek ruang, dan menyapu ke arah Landen Sen pada saat yang sama. Pedang cahaya sian yang tebal muncul dari lubang tornado hijau, terjalin dan bertabrakan satu sama lain, dan kekuatannya sangat besar, setidaknya 2 kali lebih kuat dari pukulan tadi. Meskipun domain badai yang digunakan Long Hui adalah ranah mendalam pertama, kekuatannya samar-samar mendekati level ranah mendalam kedua. 9 roh darah. Landen Sen masih tidak memperhatikan serangan ini. Dia hanya menampilkan 9 perubahan darah dan roh, dan pola naga lilin merah dan hitam di punggungnya bersinar dengan cahaya misterius. Tubuh Landen Sen diselimuti awan cahaya besar, menjulang ke langit, berubah menjadi naga merah dan hitam. Naga merah dan hitam terlihat seperti naga asli, dengan sepasang tanduk tajam, pupil emas gelap, dan sisik naga merah dan hitam. Naga itu agung, megah, dan kuat. Mengaum. Naga dengan kandil terangkat ke langit dan meraung, dan suara raungan naga itu sunyi dan dalam, kuno dan berat. Langit dan bumi tampak tenang, dan cahaya berdarah tebal yang dipancarkan oleh naga lilin mengaburkan langit dan matahari, yang mengejutkan. Lilin 9 Yin. Naga dari lilin gelar roh sejati atas. Aku tidak salah, bukankah naga lilin sudah lama mati? Semua pembudidaya naga sejati di tribun tiba-tiba meledak, dan mereka bangkit dan membuka mata lebar-lebar, seolah-olah mereka telah melihat hal yang paling luar biasa. Mendesis. Bahkan Long Hui, yang masih di medan badai, tidak bisa menahan napas dingin ketika melihat Landen Sen tiba-tiba berubah menjadi naga lilin. Suasana konyol yang dilepaskan oleh naga merah dan hitam di depannya membuat pikiran Long Hui kesal. Napas ini jelas bukan penyamaran. Long Hui dan biarawan naga sejati di tribun bahkan bisa dengan jelas merasakan aura darah besar yang dilepaskan oleh naga yang memegang lilin. Bab 2791 Second Battle. Naga kandil adalah alien naga sungguhan, dan itu juga semangat tertinggi. Dalam hal prestise, itu tidak lebih lemah dari naga emas 5 cakar teratas dari klan naga sejati. Namun, naga kandil hanya aktif di dunia iblis kuno dalam sejarah, dan sangat sedikit biksu di dunia roh kuno yang mendengar tentang binatang buas ini. Namun, sebagai spesies naga sejati yang paling kuat, para biksu dari suku naga sejati tentu mengetahui kekuatan naga dengan kandil. Itu setenar naga emas bercakar 5. Banyak naga asli yang pintar, Mahayana, telah menebak bahwa Landen Sen mungkin adalah tubuh abadi roh darah yang legendaris, tetapi mereka juga terkejut bahwa Landen Sen dapat memperoleh darah naga lilin. Naga yang membawa lilin itu menyinari dinding cahaya keemasan di permukaannya, dan ekor naga yang seperti pisau menebas ke arah badai yang menghantam. Ledakan. Dengan suara keras, ekor naga merah dari naga penahan lilin menghancurkan domain badai dengan tiba-tiba. The Falling Sun Candle. Mulut besar naga dengan kandil menyemprot bola cahaya lilin kuning. Cahaya lilin yang tampaknya kecil menghantam naga hijau di sisi yang berlawanan seperti kilat. Long Hui secara naluriah merasakan ancaman besar, dan badai hijau besar melonjak keluar dari tubuhnya, mencoba menahan serangan Landen Sen. Namun, dia meremehkan kekuatan lilin yang jatuh. Setelah sekelompok cahaya lilin kuning menghantam badai hijau, itu meledak menjadi ledakan yang mengguncang surga, dan lilin itu berubah menjadi pusaran spasial yang besar, dan pusaran itu meledak seperti gelombang laut. Bum bum bum. Suara ledakan menusuk runtuh, dan sejumlah besar kegelapan langsung membanjiri badai hijau, menghantam tubuh naga hijau. Apa? Di semburan langit, tubuh naga hijau hancur berkeping-keping, dan darahnya melonjak, yang mengerikan. Namun, naga hijau adalah tubuh yang tidak bisa dihancurkan, aku melihat cahaya keemasan naga hijau melonjak di seluruh tubuh. Sementara naga hijau berusaha pulih dari cedera, naga pembawa lilin melakukan pelarian angin peri. Badai cian besar langsung menyelimuti seluruh tubuh, dan ruang di depan naga pembawa lilin itu bengkok dan bergolak, dan lompatan ruang datang.
Transformasi Lenden Sen menjadi naga dengan kandil tidak hanya dapat menampilkan kekuatan magis naga dengan kandil, tetapi juga kekuatan magis garis keturunan hewan lain di tubuhnya. Saat berikutnya, naga yang lengket lilin tiba-tiba muncul di belakang naga hijau, dan mengikat naga hijau itu dengan gemuruh, menyemburkan api karma teratai merah, membakar tubuh naga hijau itu. Cici-cici. Kekuatan pertahanan naga hijau itu biasa, tidak bisa dibakar oleh api karma teratai merah, tetapi skala naga di wajah tubuh hangus. Apa? Naga hijau merasakan sakit yang luar biasa, menjerit, dan berjuang dengan panik. Lenden Sen tidak memberi Long Hui kesempatan, dan naga pembawa lilin mengikat naga hijau dengan erat, dan terus menghirup tubuh naga hijau dengan api lotus merah. Jika naga hijau malang itu terjepit oleh ular 3 inci, tidak ada cara untuk mendapatkan naga dengan kandil. Meskipun ia memiliki tubuh abadi, ia tidak akan mati setelah dibakar oleh api karma teratai merah untuk sementara waktu, tetapi rasa sakit semacam ini bukanlah sesuatu yang dapat ditanggung oleh para beku biasa. Daois Long Hui, saya pikir itu tidak menarik lagi. Tolong menyerah, kata Lenden Sen kepada Long Hui selembut mungkin. Long Hui sangat sedih, dia sangat tidak mau, tetapi dia tahu bahwa dia tidak bisa menahan serangan Lenden Sen, dan dia tidak ingin menderita lagi, jadi dia hanya bisa mengakui hidupnya dan berhenti, aku mengakui kekalahan. Begitu suara itu jatuh, naga yang memegang lilin segera melepaskan naga hijau itu. Lenden Sen berubah kembali ke tubuhnya dan memeluk tinjunya ke arah Long Hui, aku telah memberi jalan. Wow! Ada keributan di sekitar tribun, semua pembudidaya naga sejati sangat terkejut dengan hasil ini, mereka tidak berharap bahwa pembudidaya manusia Mahayana Tengah ini benar-benar mampu. Naga hijau kembali ke keadaannya yang berubah. Di bawah pengaruh tubuh abadi, luka Long Hui dengan cepat pulih. Pasti. Meskipun wajahnya sangat jelek, Long Hui mengepalkan tangannya ke arah Lenden Sen, dan setelah meremas kalimat ini dari mulutnya, dia meninggalkan arena dalam kehinaan dan duduk kembali di tribun. Long Hui tidak yakin dalam hatinya, kekuatan Lenden Sen memang sangat kuat, dan dia tidak pernah mengira anak ini akan sekuat sebelumnya. Tidak heran kalau Lenden Sen benar-benar luar biasa untuk dianggap sebagai tamu terhormat oleh Raja Naga. Penanam naga sejati di tribun juga memandang Lenden Sen dengan sedikit kekaguman. Budidaya Lenden Sen di tengah Mahayana mampu menunjukkan kekuatan seperti itu, yang terbukti luar biasa. Tetapi berpikir tentang kehilangan seorang biarawan manusia di tengah-tengah Mahayana, Long Hui masih merasa malu dan tidak bisa mengangkat kepalanya. Hasil ini mengejutkan Long Quan, yang segera mengumumkan dengan keras pemenang duel ini adalah Taois Lenden Sen. Selamat, Dao You Sen telah dipromosikan ke posisi ke-499 di Battle Dragon Ranking. Terima kasih banyak. Lenden Sen memeluk tinjunya ke arah Long Quan, dan kemudian berkata lagi, Long Quan yang memegang kendali, aku ingin tahu apakah aku bisa terus bertarung melawan peringkat naga. Long Quan mengangguk dan berkata, tentu saja, tetapi Dao You Sen baru saja mengalami duel, sehingga ia dapat memilih untuk beristirahat sebentar sebelum melanjutkan ke yang berikutnya. Anda tidak perlu beristirahat lagi, mari kita lanjutkan. Kali ini saya ingin menantang kultivator ke-399 di Battle Dragon Ranking, apakah itu tidak apa-apa? Lenden Sen berkata dengan sungguh-sungguh. Tidak masalah, tolong tunggu sebentar di arena untuk rekan Tao Sen. Long Quan mengangguk dan berkata. Kultivator naga sejati yang berada di peringkat ke-399 di Battle Dragon Ranking tidak ada, dan Long Quan mengeluarkan transmisi suara untuk memberitahu kultivator yang ditunjuk oleh Lenden Sen untuk menantang untuk datang ke tantangan. Sambil menunggu, Lenden Sen juga duduk di kursi dengan mata tertutup dan beristirahat. Di tengah jalan, ada semakin banyak biksu naga sejati di arena. Saya mendengar bahwa para beku dari berbagai ras sedang bertarung di arena. Para beku naga sejati ini sangat tertarik, terutama untuk menonton pertandingan yang ramai. Suku True Dragon sangat tertutup pada hari kerja, dan suku ini cukup tertarik pada hal-hal baru. Selain itu, makam naga itu sendiri adalah tempat yang begitu besar, berita apapun segera menyebar. Tidak lama kemudian, biarawan itu menggunakan teknik teleportasi ruang untuk datang ke arena, dan Long Quan menjelaskan situasinya kepadanya. Mengetahui bahwa Lenden Sen adalah tamu yang disebutkan oleh Raja Naga, pihak lain dengan mudah menyetujui duel Lenden Sen, dan duel antara kedua pihak segera dimulai. Biksu ini berada di peringkat ke-399 dalam daftar naga pertempuran bernama Long Feng, dan tubuhnya adalah naga merah roh sejati menengah. Dia dikenal karena kekuatan gaib apinya dan kekuatannya tidak lemah. Penantang Lenden Sen, menantang Long Feng, duel dimulai. Mengikuti perintah Long Quan, Lenden Sen secara langsung melakukan 9 perubahan roh darah kali ini, berubah menjadi kera batu bermata emas. Roh kera batu bermata emas top sejati. Itu adalah roh sejati teratas lagi. Para pembudidaya naga sejati di tribun mendidih lagi, mereka tidak pernah meninggalkan naga sejati, dan mereka tidak tahu banyak tentang roh-roh sejati yang kuat di luar. Model Lenden Sen untuk berubah menjadi roh-roh sejati teratas dari ras-ras lain membuat mereka ketagihan. Long Hui, yang masih dipermalukan sebelumnya, juga sedikit tertarik.
Melalui pertempuran tadi, Long Hui tahu bahwa kekuatan Landen Sen lebih dari itu. Dia ingin melihat seberapa jauh kekuatan Landen Sen bisa mencapai. Megatron Bahuang. Kera batu bermata emas naik ke langit dan mengaum, akar rambut berdiri tegak, dan karma teratai merah terbakar seperti ombak yang mengamuk, penindasan spiritual yang kejam menekan dunia dan menembus 8 limbah. Aura mengerikan Landen Sen yang dilepaskan oleh kekuatan gaib 8 penghancuran Megatron mengejutkan seluruh arena, detak jantung para pembudidaya naga sejati di tribun semua semakin cepat, dan mereka langsung. Fire Dragon Realm. Naga merah merasakan tekanan luar biasa yang dilepaskan oleh kera batu bermata emas, dan ia segera berdebar dan tidak berani mengabaikan, dan sepenuhnya melepaskan kekuatan misterius takdirnya sendiri. Bab 2792 Huang Long Haoqi. Dengan teriakan, naga merah mengembun menjadi lautan api. Di lautan api menyemburkan naga api yang penuh dengan api merah gelap. Ruang di sekitarnya terbakar, dipelintir dan diputar, dan gelombang panas yang luar biasa membuat orang terengah-engah. Untuk sementara waktu, ratusan naga api membuka gigi dan menari-nari cakarnya, dan terbang ke arah kera batu bermata emas dengan ganas. Segel Prancis yang berubah jadi Prancis. Kera batu bermata emas membuka lapisan cahaya keemasan dan bergegas langsung ke kelompok naga api yang menyerang. Bum bum bum. Dari suara pecah yang keras seperti langit runtuh dan bumi runtuh, kera batu bermata emas menabrak dan menghancurkan naga api yang menyerang. Domain naga api yang Long Feng gunakan tidak lebih dari ranah mendalam kedua, dan segel sihir 9 berbalik Landen Sen bisa bertahan melawan serangan dari ranah mendalam ketiga, sehingga kekuatan magis Long Feng tidak bisa menghancurkan pertahanan Landen Sen sama sekali. Kera batu bermata emas mendekati naga merah dengan kecepatan kilat dan batu api, dan kulit naga merah berubah sangat, dan lapisan api dan api menyembur keluar dari tubuhnya, membentuk pertahanan, mencoba untuk memaksa kera batu bermata emas kembali. Kera batu bermata emas itu mencibir, dan menghantamkan tinju ke lautan api yang mengembun di depan naga merah. Dengan ledakan keras, guntur kera batu bermata emas menerobos lautan api dan mengenai tubuh naga merah. Apa? Naga merah menjerit, menyemburkan api dari mulutnya, dan menyerang kera bermata emas dengan panik. Ada 9 tubuh segel Dharma segel, serangan naga merah itu seperti menggaruk. Mengaum. Kera batu bermata emas itu panik, dan tinjunya keluar seperti gelombang badai, berubah menjadi bayangan kepalan tangan emas yang tak terhitung jumlahnya, membawa karma teratai merah berapi-api di dalam bayangan kepalan tangan. Bum bum bum. Naga merah itu lengah dan terkena sejumlah besar bayangan kepalan tangan emas dan api karma teratai merah. Tubuhnya yang besar mengeluarkan suara memekakkan satu demi satu, dan membuka mulutnya untuk mengeluarkan darah. Serangan dominan kera batu bermata emas menghantam naga merah tanpa kekuatan untuk melawan, dan akhirnya berteriak untuk berhenti berulang kali, jangan bertarung lagi, aku menyerah. Begitu suara itu jatuh, Landen Sen segera berhenti, berubah kembali ke bentuk manusianya, dan memeluk tinjunya ke arah naga merah, berkata, aku telah memberi jalan. Long Feng berubah menjadi bentuk manusia, dengan darah masih berdarah dari sudut mulutnya, dan wajahnya sama seperti tanah ketika dia menggenggam tinjunya. Dia juga tidak pernah menyangka bahwa dia akan kehilangan begitu parah. Dia benar-benar tertipu oleh basis kultivasi Landen Sen yang terlihat jelas. Orang ini terlalu kuat daripada dia, kalau tidak, dia tidak akan kehilangan begitu cepat. Wow! Ada kegemparan di tribun di arena, dan semua pembudidaya naga sejati menunjukkan keterkejutan. Pertarungan ini sebenarnya berakhir lebih cepat daripada yang baru saja terjadi, dan para biksu Mahayana yang lebih kuat dari naga sejati ini tentu saja bisa mengatakan bahwa Landen Sen jelas telah menyembunyikan kekuatannya sebelumnya, dan ada lebih dari sedikit yang tersembunyi. Orang ini benar-benar tak terduga. Mungkin sampai sekarang, Landen Sen belum menunjukkan semua kekuatannya. Tatapan para pembudidaya naga sejati yang melihat Landen Sen telah berubah secara drastis, naga sejati menghormati kekuatan mereka, dan kekuatan Landen Sen telah memberi mereka jejak rasa hormat. Bagaimanapun, Landen Sen hanya berada di basis budidaya Mahayana pertengahan. Jika basis budidayanya menembus di masa depan, kekuatannya pasti akan meningkat. Long Hui merasa sedikit lebih nyaman di hatinya. Landen Sen sangat menakjubkan, setidaknya tidak ada yang berani mengatakan bahwa dia adalah sampah, kalah dari seorang biarawan manusia di tengah-tengah Mahayana. Pemenang, Taois Landen Sen. Selamat Dao Yousen telah dipromosikan ke 399 di Battle Dragon Ranking. Long Quan menyatakan dengan keras. Landen Sen berkata dengan sungguh-sungguh, Long Quan bertanggung jawab, Sen terus mencapai tempat ke-299 di Battle Dragon Ranking. Setelah melihat kekuatan Landen Sen yang mencengangkan, Long Quan mengangguk dengan sungguh-sungguh, Pastor Sen sangat percaya diri, Long Quan mengagumi. Sesama Daois Sen menunggu sebentar, saya akan mengatur untuk Anda. Long Quan mengirim catatan transmisi suara lain untuk memberitahu kultivator ke-299 di Battle Dragon Ranking untuk ikut menantang. Tidak lama kemudian, lawan tiba. Lawan Landen Sen dalam game ini adalah roh sejati Azure Naga Menengah,
yang dikenal karena tubuh fisiknya yang kuat dan pandai dalam kekuatan magis seperti balok. Kekuatannya sedikit lebih tinggi dari naga merah. Masih belum ada ketegangan dalam pertempuran, Landen Sen menggunakan 9 perubahan roh darah kali ini dan langsung berubah menjadi postur roh guntur. Ada kegemparan lain di tribun, dan sungguh tidak dapat dipercaya bahwa Landen Sen dapat memiliki begitu banyak garis keturunan roh nyata yang sendirian. Mengandalkan kekuatan defensif 9 lengkungan dari segel Perancis, Lei Jing bergegas di arena dan menerobos pertahanan lawan dengan mengandalkan Bai Hong Lei Suo, melukai naga biru dan mengamankan kemenangan. Para beku di tribun arena semakin banyak berkumpul, dan disertai dengan sorakan keras, suasana di arena belum begitu panas untuk waktu yang lama. Landen Sen menunjukkan kekuatan supernatural yang berbeda dalam setiap duel, yang memuaskan rasa penasaran para pembudidaya naga sejati ini sampai batas tertinggi. Sambil menikmati dirinya sendiri, dia juga mengagumi kemampuan Landen Sen. Penanam naga sejati hampir tidak pernah menghubungi penanam asing, dan sulit untuk membayangkan bahwa seorang pembudidaya dapat melepaskan begitu banyak kekuatan gaib. Ini benar-benar seseorang di luar orang, ada surga di luar. Dengan cara ini, Landen Sen tidak banyak berusaha dan memenangkan 2 pertandingan berturut-turut. Pemenang, Landen Sen. Long Quan berteriak keras. Persetan. Setelah Landen Sen mengalahkan 199 biarawan di peringkat naga, arena bahkan bertepuk tangan. Luar biasa. Long Hui tidak bisa menahan diri untuk berdiri dan bertepuk tangan. Rasa frustrasi yang telah dikalahkan oleh Landen Sen menghilang tanpa jejak, dan digantikan oleh emosi dan kekaguman. Mampu menyegarkan peringkat-peringkat naga pada kecepatan abnormal ini, kekuatan Landen Sen benar-benar kuat. Dan setiap pertempuran dapat memberi mereka kebaruan dan kegembiraan yang tak tertandingi dari para biarawan naga sejati ini. Landen Sen terus membuat daftar, menantang biksu ke-99 di ranking naga. Kebetulan biksu yang ke-99 dalam daftar naga pertempuran berada di tribun arena, dan biksu yang mengenakan jubah kuning bergegas langsung ke arena. Di Xialongsheng, saya baru saja mendapat kehormatan untuk menonton beberapa duel sesama Sen Daois, dapat dikatakan sangat menarik. Long Seng tertawa dan berseru. Landen Sen mengepalkan tangannya, tidak rendah hati atau sombong, Daois Long Seng memiliki reputasi yang baik. Long Seng berkata dengan tulus, saya punya permintaan. Terlepas dari apakah Anda menang atau kalah, tolong jangan biarkan Daois Sen berduel dengan saya, dan tunjukkan kekuatan Anda yang sebenarnya sebanyak mungkin. 100 biksu teratas dalam daftar naga pertempuran sudah sangat kuat di naga sejati. Long Seng dapat melihat bahwa Landen Sen belum mengerahkan kekuatan penuhnya dalam pertempuran sebelumnya. Dia sangat ingin tahu bahwa kekuatan biksu manusia ini dapat dicapai. Level apa? Sejak Daois Long Seng berkata demikian, Sen pasti tidak akan menyembunyikan dirinya sendiri. Landen Sen tertawa. Ini baik. Mata Long Seng bersinar dan emosinya cukup bersemangat. Melihat bahwa yang ditantang sudah ada di arena, Long Quan segera mengumumkan, duel dimulai. Long Seng tahu bahwa Landen Sen sangat kuat, dan dia berubah menjadi Huang Long sebagai tubuh utamanya di awal. Huang Long adalah roh sejati tingkat menengah paling kuat, tidak hanya tirani fisik, tetapi juga pandai serangan magis, dengan hampir tidak ada kekurangan. Secara khusus, roh sejati Huang Long dapat menggunakan kekuatan magis yang disebut Huang Long Haoqi. Dengan kekaguman ini, tubuh fisik Huang Long akan naik ke dunia yang tak terbayangkan, yang setara dengan membawa domain kekuatan ilahi sendiri. Secara keseluruhan, kekuatan tempur Huang Long bahkan melebihi kekuatan banyak roh nyata yang unggul.